Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Musyafa'ah dari Tadris IPA semester 3 dengan NIM 230602300057. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan ekowisata di Jawa Tengah berbasis masyarakat dan konservasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Maslihah SAG MSI selaku dosen pengampu mata kuliah konservasi sumber daya alam yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran ini. Langsung saja, Indonesia merupakan negara dengan 17.504 pulau besar dan pulau kecil, sehingga menciptakan potensi sangat besar untuk dikembangkan menjadi salah satu tujuan wisata. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah wisata yang cukup banyak karena potensi wisata yang luar biasa baik dalam maupun buatan. Potensi alam meliputi potensi flora, fauna, dan keindahan alam serta kekayaan adat istiadat, kebudayaan, dan bahasa daerah. Wisata buatan yang saat ini terus dikembangkan baik yang berbasis wisata belanja, wisata kuliner, maupun desa wisata dengan suasana back to nature dengan secara geografis terbesar dari Sabang sampai Merauke. Ekowisata semakin populer di Jawa Tengah dengan penekanan pada partisipasi masyarakat lokal dan konservasi sumber daya alam. Hal ini mencakup pengembangan destinasi wisata alam yang berkelanjutan seperti pendakian gunung, wisata air terjun, dan pengamatan burung yang dikelola oleh masyarakat setempat. Pada topik ini menggabungkan antara konservasi dengan peningkatan ekonomi masyarakat, di mana masyarakat sangat dilibatkan dalam pengelolaan sehingga mereka memiliki intensif untuk menjaga kelestarian alam di lingkungan sekitarnya. Ya, selanjutnya yaitu pengertian konservasi dalam konteks ekowisata. Konservasi dalam konteks ekowisata merujuk pada upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan alam serta budaya lingkungan dan daya tarik wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Dalam konservasi ini, ekowisata bukan hanya sekedar mencegah kerusakan, tetapi juga meliputi upaya pemulihan, pengelolaan yang bijaksana, dan peningkatan kualitas lingkungan. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dan konservasi di Jawa Tengah. Ada beberapa strategi, diantaranya penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat. Hal ini mencakup pembentukan atau penguatan organisasi pariwisata di tingkat lokal. Hal ini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat. Hal ini mencakup pembentukan atau penguatan organisasi pariwisata di tingkat lokal, regional, atau nasional. Hal ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi aktif dan mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata. Misalnya dengan pembentukan program-program wisata seperti badan pengelolaan destinasi atau koperasi wisata, pembentukan pelatihan homestay, homestay manajemen, dan pemandu wisata lokal. Yang selanjutnya yaitu peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas fisik yang mendukung kegiatan pariwisata. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan wisatawan untuk mencapai destinasi wisata yang baik dari dalam maupun luar negeri. Misalnya mencakup toilet umum, restoran, ketersediaan transportasi yang memadai, harga yang terjangkau, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan produk dan paket wisata yang berkelanjutan. Hal ini
bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak lingkungan, menghormati budaya lokal, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan selanjutnya yaitu promosi dan pemasaran yang efektif. Hal ini berupaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan hasil destinasi wisata kepada wisatawan melalui berbagai media yang bertujuan untuk meningkat awareness dan minat wisata untuk berkunjung serta meningkatkan daya saing destinasi. Yang selanjutnya yaitu kemitraan dengan berbagai pihak. Hal ini merupakan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan pelaku wisata. Hal ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pariwisata, baik masyarakat lokal maupun pelaku usaha pariwisata. Yang selanjutnya yaitu penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pariwisata harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, menghormati budaya lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menerapkan strategi Indonesia atau wilayah Jawa Tengah dalam komprehensif dan terintegrasi, pariwisata dapat berkunjung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan sekitarnya. Contoh destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah yang pertama yaitu terdapat Rawapening. Di mana Rawapening ini terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna yang menjadi daya tarik ekowisata. Contohnya berbagai jenis burung, ikan, dan tumbuhan air seperti enceng gondok. Walaupun seringkali dianggap sebagai masalah, enceng gondok juga memiliki potensi permanfaatan. Yang kedua yaitu pemandangan alam, di mana Rawapening ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah dengan latar belakang pegunungan, menciptakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Nah, selanjutnya yaitu budaya masyarakat sekitar Rawapening, di mana masyarakat sekitar Rawapening memiliki budaya dan tradisi yang terikat erat dengan danau yang dapat menjadi daya tarik wisata budaya. Nah, selanjutnya yaitu Candi Gedong Songo dan Candi Prambanan, di mana dalam Candi Gedong Songo dan Candi Prambanan ini memiliki nilai sejarah dan arkeologi. Kedua candi merupakan peninggalan sejarah yang penting dan arsitektur yang megah dan relief-relief yang menceritakan kisah-kisah masa lalu. Hal ini menarik minat wisatawan yang ingin belajar tentang sejarah dan budaya Indonesia. Yang selanjutnya yaitu terdapat keindahan alam. Candi Prambanan terletak di dataran luas dengan latar belakang Gunung Merapi, sedangkan Candi Gedong Songo berada di lereng Gunung Ungaran dengan pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk. Keindahan alam ini mendukung pengembangan kegiatan ekowisata seperti trekking, hiking, dan fotografi alam. Pada kedua candi ini memiliki keanekaragaman hayati, di mana kawasan sekitar candi juga memiliki keanekaragaman hayati yang perlu dilestarikan. Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan flora dan fauna lokal. Contoh yang selanjutnya yaitu Gunung Merapi dan Gunung Lawu, di mana dari dua gunung tersebut mengandung beberapa nilai konservasi. Yang pertama yaitu ekosistem. Dalam Gunung Merapi dan Gunung Lawu ini terdapat ekosistem Gunung Merapi yang beragam, mulai dari hutan tropis di lereng bawah hutan, pegunungan bawah, atas, dan hingga sampai di dekat puncak. Yang kedua yaitu terdapat hidrologi, di mana Gunung Merapi dan Gunung Lawu ini berperan penting sebagai daerah tangkapan air yang memasak air bagi wilayah sekitarnya. Hutan tropis di sekitar gunung tersebut menyerap air hujan dan melepaskan secara perlahan. Hal ini secara tidak sengaja dapat mencegah banjir dan menjaga kesehatan air bersih. Selain itu pada Gunung Merapi dan Gunung Lereng ini banyak masyarakat sekitar yang memanfaatkan air tersebut sebagai air mineral. Yang selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati pada Gunung Lereng dan Gunung Merapi ini. Kedua gunung ini menjadi habitat penting bagi berbagai flora dan fauna, termasuk berbagai jenis spesies endemik. Yang selanjutnya yaitu permasalahan yang terdapat di dalam ekowisata
tersebut. Yang pertama yaitu permasalahan lingkungan, di mana dalam ekowisata ini terdapat kerusakan habitat dan pencemaran. Misalnya di gunung berapi, kerusakan habitat yang disebabkan oleh pendakian yang tidak terkendali, perburuan liar, dan alih fungsi lahan dapat merusak ekosistem gunung, termasuk flora dan fauna endemik, pencemaran sampah yang ditinggalkan pendaki dan wisatawan, serta erupsi gunung berapi yang membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan kualitas udara. Permasalahan yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, di mana banyak tempat wisata di Jawa Tengah ini yang memiliki akses jalan menuju base camp itu kesulitan, di mana para wisatawan banyak menjumpai berbagai jalan yang rusak atau jalan-jalan yang sempit dan berkelok-kelok, seperti jalan menuju ke Candi Gedung Songo. Itu jalannya lurus, jalannya itu kayak menanjak dan berkelok-kelok. Permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran dan kapasitas masyarakat, di mana hampir semua wisata Jawa Tengah memiliki kesadaran masyarakat yang kurang mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta dalam membeli layanan pariwisata seperti pemandu wisata, pengenalan homestay, pedagang souvenir perlu ditingkatkan. Yang selanjutnya yaitu koordinasi antar pihak terkait yang belum optimal. Hampir di semua lokasi wisatawan, koordinasi antar instansi atau pemerintah daerah pengelolaan seringkali belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan program dalam pariwisata. Selain itu, penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan dan peraturan pariwisata masih lemah, sehingga kurang memberikan efeknya bagi wisatawan yang melanggar peraturan. Untuk menangani berbagai permasalahan di infrastruktur, untuk menangani berbagai permasalahan pada ekowisata tersebut, yang pertama, kita dapat mengembangkan infrastruktur berkelanjutan, di mana membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek konservasi. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, di mana di sini masyarakat perlu mengedukasi dan sosialisasi tentang pentingnya konservasi dan manfaat ekowisata. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan sampah dan limbah terpadu, di mana kita di sini dapat menerapkan sistem pengelolaan sampah dan limbah yang efektif dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, di mana di sini kita dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, dan pihak pariwisata. Kemudian penegakan hukum yang tegas, di mana di sini kita dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Di sini kita dapat menetapkan sanksi apa yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sini kami dapat melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga kerja di bidang ekowisata. Yang selanjutnya yaitu pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Di sini kita saat melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Yang selanjutnya yaitu pengendalian daya dukung lingkungan, di mana melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk menentukan batas kapasitas wisatawan. Yang terakhir yaitu mitigasi bencana, di mana di sini teknik yang dilakukan di sini yaitu menyusun rencana mitigasi bencana dan melakukan pelatihan kesigapan, di mana dalam seperti di Candi Gedong Songo itu kan sering terjadi rawannya longsor. Kemudian di Candi Prambanan sering terjadinya kayak gempa atau pergeseran lempeng. Di sini kita dapat menyusun rencana mitigasi bencana dan melakukan pelatihan kesigapan terhadap wisatawan yang hadir di wisata tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan kata atau terdapat kata yang tidak sopan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.